Klik subscribe, like, komen, dan share. Ada sejumlah tradisi di Jogja dalam menyambut Muharram atau Suro, bulan pertama dalam kalender Islam dan Jawa. Di antaranya tradisi Topo Bisu, upacara Mubeng Beteng, upacara Wilujengan Hageng, dan mandi 7 sumur. Topo Bisu malam 1 Suro. Topo Bisu adalah ritual yang dilakukan masyarakat Jogja untuk menyambut 1 Suro. Seusai namanya, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Topo Bisu ialah bertapa dengan cara tidak mengeluarkan suara atau berbicara selama mengikuti upacara Mubeng Beteng. Yang kedua adalah upacara Mubeng Beteng. Upacara Mubeng Beteng adalah tradisi yang dilakukan di Keraton Jogja pada malam 1 Suro. Sesuai namanya, upacara ini dilakukan dengan cara berjalan kaki mengitari benteng Keraton Jogja dan benteng Puro Pakualaman. Mubeng Beteng ini layaknya kirap di Keraton Solo. Barisan terdepannya adalah para abdi dalem yang mengenakan pakaian adat Jawa, peranakan warna biru tua tanpa membawa keris dan tidak mengenakan alas kaki. Panji dalam Mubeng Beteng. Di sepanjang jalan, para abdi dalem itu membawa bendera merah putih, 8 panji, dan umbul-umbul Keraton Jogja. Berikut 6 panji yang dibawa sesuai daerahnya masing-masing. Yang pertama adalah Panji Bangun Tolak dari kota Jogja. Yang kedua, Panji Pare Anom dari Kulon Progo. Yang ketiga, Panji Podang Nginep Sari dari Gunung Kidul. Yang keempat, Panji Pandan Binetot dari Bantul. Yang kelima, Panji Mega Ngampak dari Sleman. Dan yang keenam, Panji Gulo Klopo dari Keraton Jogja. Di belakang rombongan abdi dalem adalah rombongan masyarakat umum, dari orang tua hingga remaja. Biasanya wisatawan domestik hingga mancanegara juga turut dalam upacara Mubeng Beteng. Rute Mubeng Beteng. Upacara Mubeng Beteng dilepas oleh petinggi Keraton Jogja dari bangsal Ponconiti ke Ben Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Mubeng Beteng ini menempuh jarak sekitar 6 km. Rute upacara Mubeng Beteng ini melewati Jalan Roto Wijayan, Kauman, Agus Salim, Wahid Hasyim, lalu ke Pojok Beteng Barat, Jalan MT Haryono, Pojok Beteng Timur, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ibu Ruswo, dan berakhir di alun-alun utara. Mubeng Beteng bukanlah upacara resmi dari Keraton Jogja. Tradisi ini awalnya mulai diprakarsai para abdi dalem dan punggawa yang mengabdi di keraton sejak zaman Mataram kuno. Tujuan ritual ini untuk mengusir wabah dan bencana. Yang ketiga adalah upacara Wilujengan Hageng. Upacara Wilujeng Hageng merupakan upacara pemancangan patok pertama perayaan pasar malam sekaten tahun Dal di alun-alun utara. Upacara yang menandakan dimulainya sekaten ini dilakukan setelah peringatan malam 1 Suro. Upacara ini dilaksanakan dengan cara kirap. Patok atau tiang dari kayu jati berdiameter 10 cm dan panjang 75 cm berujung lancip warna merah itu diarak dari kantor kecamatan Keraton ke alun-alun utara sambil diiringi lantunan selawat Jawa. Urutan kirapnya yang terdepan adalah Cucuk Lampah atau komandan rombongan, 6 Paraga Putri, kelompok selawat Jawa Purbo Makuto,
5 abdi dalam pametaan, 4 orang pembawa ancak berisi tumpeng dan jajaran pasar, dan 4 orang pembawa ancak berisi patok dan palu. Usai pemasangan patok, warga yang hadir biasanya berebut mengambil aneka buah, padi, bahkan janur dan bunga yang ada di lokasi. Selain itu juga ada tumpeng nasi dan lauk pauk. Yang keempat adalah mandi 7 sumur. Selain di lingkungan Keraton Jogja, malam 1 Suro juga dirayakan oleh sebagian masyarakat Islam Jawa di Jogja. Mulai dari menyelenggarakan wayang kulit semalam suntuk hingga tradisi mandi 7 sumur. Pada malam 1 Suro, sejumlah mata air, sendang, dan sungai biasanya dikunjungi masyarakat untuk mandi atau bersuci di tengah malam. Salah satu tempat favorit untuk mandi ini ialah tempuran atau pertemuan 2 sungai menjadi satu. Berbeda dengan Keraton Surakarta, kirap malam 1 Suro dihadiri oleh raja beserta keluarga dan kerabat, kemudian abdi dalam wilayah Solo Raya hingga masyarakat umum. Pelaksanaan kirap malam 1 Suro juga menghadirkan kebo, yaitu Kebo Bule sebagai cucuk lampah kirap keturunan dari Kebo Kyai Slamet. Konon kerbau-kerbau ini adalah pusaka yang amat berharga bagi Sri Susunan Pakubono II yang diberi oleh Bupati Ponorogo. Kerbau itu diberikan kepada Sri Susunan Pakubono II bersamaan dengan pusaka bernama Kyai Slamet, sehingga kerbau bule ini dinamakan Kebo Kyai Slamet. Kerbau bule yang sekarang berada di kawasan keraton adalah keturunan dari Kebo Kyai Slamet pada ratusan tahun silam. Semua peserta kirap menggunakan pakaian warna hitam, di mana laki-laki menggunakan pakaian adat Jawa berwarna hitam atau yang dikenal dengan busana Jawi jangkep, dan wanita menggunakan kebaya berwarna hitam. Barisan kebo bule berada di paling depan beserta pawangnya. Barisan kedua dan selanjutnya adalah abdi dalam bersama putra-putri Sinuwun dan pembesar keraton yang membawa 10 pusaka keraton. Selama prosesi kirap berlangsung, tak satu pun peserta kirap mengucapkan satu patah kata. Hal tersebut memiliki makna perenungan diri terhadap apa yang sudah dilakukan selama setahun ke belakang. Yang unik adalah selesainya ritual ini dilaksanakan, banyak masyarakat yang mengambil kotoran kebo bule. Bagi sebagian orang, hal ini dipercaya membawa keberkahan dan juga kemakmuran. Selama prosesi kirap berlangsung, tidak satu orang pun peserta diperbolehkan untuk berbicara meski hanya berbisik. Makna laku topo bisu sebagai bentuk introspeksi diri atau perenungan akan perilaku selama ini yang kurang baik agar tidak terulang kembali. Seluruh peserta laku topo bisu mengenakan busana Jawa lengkap dengan beskap hitam untuk pria, sedang peserta kirap perempuan mengenakan kebaya gelap atau hitam dan sanggul Jawa dengan tusuk penyu. Semua peserta juga tidak boleh mengenakan alas kaki. Untuk rangkaian acaranya sendiri, yaitu doa bersama, kirap, meditasi atau semeti, salat hajat di Masjid Mojosono atau Poromosono yang berada di depan Masjid Agung dan ditutup dengan doa.